Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di materi studi awal pada mata kuliah Metodologi Desain Interior. Pada materi ini, kita sekaligus akan membahas beberapa tahapan terkait studi awal, nanti akan dijelaskan di slides berikutnya, yang pada studi-studi ini akan juga teman-teman lakukan atau teman-teman praktekkan untuk mengerjakan desain interior 1 atau perancangan interior. Apa saja goals yang akan kita capai pada materi kali ini? Yang pertama ada studi pengguna, kemudian ada studi aktivitas, ada studi kebutuhan ruang, dan juga studi kebutuhan fasilitas. Yang pertama kita mungkin akan membahas studi pengguna dulu. Seperti materi yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang user atau pengguna, di sini adalah seputar pertanyaan who atau siapa. Nah, siapa ini dapat dijawab dengan salah satu caranya adalah dengan menggunakan persona seperti pertemuan sebelumnya, di mana di sana termasuk juga data demografi pengguna, kemudian aktivitas apa saja yang pengguna lakukan di dalam sebuah ruangan, harapan pengguna ingin mempunyai ruangan yang seperti apa misalnya, kemudian batasan. Batasan di sini maksudnya adalah kita tetap membentuk atau menghasilkan solusi ide desain yang masih dapat relate dengan keadaan existing atau keadaan nyatanya. Dan juga selain itu, batasan ini juga termasuk ketidakcapabelan user dalam bertindak atau berperilaku. Misalkan user tidak bisa mengakses bla 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 dan bla bla bla, misalnya seperti itu. Tentu saja itu nanti akan ada kaitannya dengan rumusan masalah yang akan kita jadikan sebagai pedoman untuk menghasilkan konsep desain. Yang pertama ada persona. Nah, persona di sini kita langsung saja mengarah pada studi kasus. Misalkan pada mata kuliah metodologi desain interior, maka persona, contoh persona yang akan saya jelaskan di sini ada dua. Yang pertama adalah pasien dan yang kedua adalah staff. Nah, untuk contoh persona di mata kuliah desain interior 1, di sini saya mencontohkan suami dan istri. Tetapi teman-teman, pada kenyataannya, pembuatan persona atau calon penghuni atau pengguna ruangan yang akan kita desain itu lebih kompleks, lebih bagus. Yang artinya, misalkan di sini pasien yang saya contohkan itu dengan kriteria tertentu. Tetapi pada kenyataannya pasiennya dengan atau tersedia dalam banyak kriteria. Ada yang sakit A, ada yang sakit B. Nah, nanti teman-teman silahkan menyesuaikan jumlah pasien kepada pembuatan persona yang kalian butuhkan. Termasuk juga staff. Di sini staff dalam, kalau contoh kasusnya pada mata kuliah metodologi desain, staff ini adalah termasuk dokter psikolog, dokter spesialis anak, kemudian psikolog anak dan remaja, staf administrasi dan juga ada terapis. Ataupun juga bahkan beberapa klinik ada yang menggunakan atau melibatkan bantuan office boy misalkan. Nah, nanti silahkan di breakdown persona yang ada di dalam objek atau studi kasus teman-teman masing-masing sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian ada suami dan istri. Kalau suami dan istri ini kita korelasikan dengan mata kuliah desain interior 1 atau perancangan, di mana pengguna atau penghuni user, pengguna atau penghuni cottage sebagai usernya itu saya mencontohkan suami dan istri. Tetapi bisa saja misalkan ada anak-anaknya atau ada yang bukan suami dan istri yang nanti diasumsikan untuk berkunjung. Cottage ini saya desain untuk
besti-besti Bu, misalnya seperti itu silahkan, boleh disesuaikan sesuai dengan kebutuhan desain teman-teman. Ataupun apabila teman-teman ingin mendapatkan hasil atau konsep yang objektif, bersifat semuanya dapat digunakan, nah itu silahkan menambahkan, misalkan cottage ini bisa digunakan oleh pasangan suami istri maupun teman-teman yang bersahabat seperti itu. Ataupun juga bahkan suami istri pasangan yang punya anak misalnya seperti itu bisa. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang contoh case study pada mata kuliah metodologi desain interior. Tadi kan ada dua ya. Contoh personanya yang pertama adalah pasien, yang kedua adalah staff. Nah, di sini misalkan kita jelaskan yang staff atau psikolog anak dan remaja dulu. Dari persona yang kita dapatkan, kita breakdown lagi. Demografinya seperti apa? Misalnya, nama psikolog anak dan remaja ini adalah Abela Saragi. Mbak Abela ini adalah seorang psikolog anak yang berusia 38 tahun dengan gender perempuan dan berasal dari Sumeneb. Kemudian sedikit profil tentang Mbak Abela. Beliau adalah seorang psikolog anak dan remaja yang sedang bekerja di klinik tumbuh kembang Gempita Tawa. Ini contoh nama kliniknya. Nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan klinik teman-teman masing-masing dan juga dihubungkan dengan apa permasalahan atau apa keluhan yang dialami oleh Mbak Abela atau staf yang ada di klinik teman-teman. Kalau di sini Mbak Abela ini sedang kerepotan menangani pasien yang datang berkunjung di dalam klinik. Nah, apa saja breakdown frustasi dari kerepotan yang dimaksud oleh Mbak Abela? Misalkan yang pertama, pasien berebut tidak ingin mengantri. Kemudian yang kedua, keluarga pasien yang mengantarkan itu berebut area tunggu. Karena barangkali pada lokasinya area tunggu tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, area tunggu berisik karena banyak pasien yang tantrum. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari 3 kasus pada bagian frustration ini, satu dengan lainnya sangat berkesinambungan. Jadi misalnya begini, pasien berebut tidak ingin mengantri. Dengan kondisi pasien yang berebut dan tidak ingin mengantri, pasti suasananya tidak akan terlalu kondusif. Sehingga akan sedikit banyak mempengaruhi kondisi pasien dan juga mental serta fisiknya yang nantinya akan berujung pada ketidaknyamanan, sementara untuk pasien yang tidak dapat atau belum dapat mengekspresikan emosinya, dia akan lebih mengarah kepada tantrum, marah, kemudian menangis dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah permasalahan yang dialami oleh Mbak Abela di klinik Gempita Tawa. Kemudian selanjutnya, dengan adanya masalah tersebut, apa yang diharapkan oleh Mbak Abela? Mbak Abela ini ingin mempunyai ruang tunggu yang dapat menampung keluarga pasien yang sedang mengantri, sehingga itu tadi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami. Kemudian, Mbak Abela juga berharap antriannya itu sangat tertib dan juga dia mengharapkan pasien itu bisa bersabar saat mengantri sehingga tidak menimbulkan ruang tunggu yang chaos dan diharapkan mendapatkan ruang tunggu yang kondusif. Contohnya begini. Ini dari persona dari sisi staff. Selanjutnya kita akan mempelajari persona pasien. Nah, ini salah satu contoh pasiennya adalah chamomile blossom. Tapi teman-teman, silahkan nanti bisa mencontohkan demografi pasien yang sesuai dengan keadaan yang teman-teman hadapi pada objek masing-masing. Di sini saya mencontohkan satu, misalnya teman-teman mau mencontohkan 2 atau 3 pasien karena masing-masing pasien mengalami diagnosa yang berbeda, itu silahkan. Justru malah lebih ideal seperti itu. Oke, kita balik lagi pada demografi pasien. Nah, di sini namanya adalah adik chamomile blossom. Adik chamomile ini berusia 10 tahun dan juga dia bergender perempuan, asalnya dari Jember.
Chamomile adalah seorang pasien Down syndrome yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan mental. Nah, kemudian ada pun beberapa eh, masalah yang dialami oleh chamomile ini adalah yang pertama dia didiagnosa gangguan bicara. Kemudian yang kedua dia kurang mampu mengekspresikan diri. Yang ketiga ada speech delay atau keterlambatan dalam proses komunikasi. Kemudian yang keempat dia tidak dapat menguasai kemampuan motorik terutama pada kekuatan otot. Nah, goals-nya yang diharapkan oleh adik chamomile beserta segenap keluarga pasien yang mengantarkan, adik chamomile ini bisa meningkatkan kemampuan fisik. Tadi kan sudah dijelaskan kalau kekurangannya itu adalah adik chamomile tidak dapat menguasai kemampuan motorik terutama kekuatan otot. Nah, makanya harapannya cobalah supaya bisa meningkat kemampuan fisiknya ini seperti apa. Sebagai contohnya nih teman-teman, kekuatan untuk melatih otot itu seperti menggenggam, kemudian atau menarik atau mendorong seperti itu misalnya. Contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya, adik chamomile ini juga sangat berharap mampu meningkatkan pemahaman ekspresi. Karena dia tadi ada kekurangan atau ketidakmampuan dalam mengekspresikan diri. Jadi dia berharap dia bisa mengupgrade seperti itu ya, misalkan mengupgrade atau mengembangkan dirinya untuk dapat meningkatkan pemahaman berekspresi. Dan yang ketiga, mampu mengembangkan komunikasi yang efektif dan dibandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Contoh pembuatan personanya seperti ini. Dari dua contoh persona pada studi kasus klinik tumbuh kembang, yang pertama ada staf, yang kedua ada pasien, teman-teman sudah bisa memetakan apa saja yang harus tersedia atau terfasilitasi dalam konsep desain klinik tumbuh kembang yang akan kita desain, misalnya begitu. Kita lanjut kepada studi kasus kedua, yaitu pada mata kuliah desain interior 1, di mana di sini sudah saya beri sedikit gambaran tentang objeknya. Objeknya yaitu adalah cottage. Nah, cottage ini nantinya kalau pada contoh yang saya jelaskan akan dihuni atau dikhususkan untuk pasangan suami istri, untuk dua orang yang sedang ingin mendapatkan pengalaman romantis, misalnya seperti itu. Tetapi kalau teman-teman mau bikin cottage dengan tujuan yang lebih beragam, misalkan, Bu, cottage-nya ini tidak hanya untuk pasangan yang ingin honeymoon saja, tetapi juga untuk sekelompok keluarga yang ingin quality time, 4-5 orang. Silahkan nanti teman-teman bisa melampirkan, membuat spesifikasi persona yang akan diasumsikan dapat berkunjung di cottage tersebut. Oke. Sebagai contoh atau gambaran, di sini ada suami dan istri, di mana suaminya adalah Soleh namanya. Mas Soleh ini berusia 38 tahun, pekerjaannya sebagai petani cabai, gendernya laki-laki dan dia berasal dari Aceh. Kemudian sedikit profil tentang Mas Soleh ini adalah seorang konglomerat petani cabai yang menggemari traveling dan diving. Dia sudah menikah selama 8 tahun dan ingin mengenang masa-masa pernikahan atau ulang tahun pernikahan. Kalau bahasa gaulnya sekarang adalah anniversary ya, dengan cara staycation. Nah, goals-nya Mas Soleh ini mengadakan staycation di lokasi untuk mengenang ulang tahun pernikahan. Dia bukan cuman ya, dia ingin staycation. Yang artinya kalau staycation di sini kan kita semua sama-sama paham, berarti dia berkunjung ke lokasi tersebut, menikmati fasilitas yang ada dengan cara tidak keluar dari lokasi itu dan hanya mengakses semaksimal mungkin fasilitas yang ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian goals yang kedua, Mas Soleh ingin mendapatkan pengalaman romantis dan menyenangkan bersama pasangannya tentu saja. Dan juga
Mas Soleh ini sangat menginginkan penginapan yang lokasinya itu tenang dan juga nyaman. Nah, sementara kita lihat istrinya. Nah, istri dari Mas Soleh ini adalah Mbak Laura Chelsea. Mbak Laura ini berusia 32 tahun, pekerjaannya sebagai desainer fashion, asalnya dari Makassar. Mbak Laura ini adalah seorang desainer fashion dan istri dari Soleh yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama suami untuk ulang tahun pernikahannya yang ke-8. Kemudian fun fact yang didapat dari Mbak Laura, ternyata Mbak Laura ini pecinta hewan dan juga hobi mengoleksi tanaman hias begitu. Kemudian goals yang ingin dicapai oleh Mbak Laura saat nantinya akan melakukan staycation bersama suami itu adalah dia pengen berstaycation itu di lokasinya di pantai. Nah, kemudian dia juga ingin mendapatkan pengalaman baru, kemudian dia ingin meningkatkan keharmonisan dengan pasangan, misalnya contohnya adalah dengan memasak makanan spesial sebagai kado pernikahan untuk suami. Dari dua persona ini kita dapat menyimpulkan secara sederhana di awal, yaitu oh berarti kita harus mendesain cottage yang tenang dan nyaman dan kemungkinan lokasinya ada di pantai dan juga ada sedikit akses untuk dapat melihat alam entah itu dari sisi manapun yang dapat menimbulkan atau memberikan pengalaman menarik yang seru bagi user dari cottage ini. Dan juga ada sedikit pantry mungkin barangkali bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk memasak dan dengan cara itu dapat meningkatkan quality time dengan pasangan, misalnya begitu. Oke. Untuk contoh persona atau studi pengguna yang akan kita bahas seperti ini. Selanjutnya kita setelah membahas studi pengguna, kita akan membahas studi aktivitas. Seperti judulnya ya, studi aktivitasnya berarti aktivitas apa saja yang akan dilakukan di dalam cottage atau klinik tumbuh kembang itu. Nah, ini case study di metodologi desain interior. Silahkan nanti dibuat tabel seperti ini dan dijelaskan dari waktu, aktivitas, dan juga penggunanya, dan juga melibatkan atau membutuhkan area apa. Jadi misalkan, contohnya nih, mungkin di jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu aktivitasnya masuk klinik. Siapa yang masuk klinik? Staff, maaf. Penggunanya itu staff. Kemudian, area mana di klinik yang dimasuki oleh staff? Semuanya. Di sini dijelaskan berarti dari ruang tunggu, stafnya kemudian masuk ke ruang administrasi, kemudian masuk ke ruang konsultasi dokter, dan semua ruang yang akan dimasuki oleh staf atau dapat diakses oleh staf. Kemudian waktu berikutnya jam 8. Jam 8 ini ada event apa, ada kegiatan apa yang dilakukan di dalam klinik tersebut. Misalnya, oh jam 8 itu sudah mulai masuk registrasi pasien 1. Siapa berarti penggunanya? Penggunanya berarti pasien 1, keluarga pasien 1, dan juga staf tetap. Karena staf juga masih akan melayani kegiatan yang ada di dalam ruang tersebut. Ruangnya apa? Ruang tunggu dan ruang administratif. Kenapa ada dua ruang? Karena sebenarnya uh, ruang tunggu itu bisa dimanfaatkan untuk ruang transisi. Jadi mungkin pasien ingin menghabiskan waktu di ruang tunggu selagi keluarga pasien mengatur atau mengurusi masalah administratif di ruang administrasi seperti itu. Dan seterusnya di jam-jam berikutnya. Kenapa kita di sini beri pasien 1 dan 2? Nah, contoh kasus pada materi yang dijelaskan ini, klinik tumbuh kembangnya memiliki satu ruang okupasi, sehingga ruang tersebut harus digunakan secara bergantian dengan pasien lain. Dengan cara bagaimana pihak klinik memanfaatkan penggunaan waktu dengan efektif, yaitu dengan cara jadwal terapi pagi dan terapi siang ke sore, sehingga pasiennya itu
ada pasien 1 dan pasien 2. Hari berikutnya ada lagi pasien 3 dan pasien 4. Hari berikutnya misalnya balik ke pasien 1 dan 2. Seperti itu seterusnya. Silahkan nanti teman-teman jelaskan proyek teman masing-masing dengan tabel seperti ini. Dibuat dari jam segini, siapa yang mengakses ruang mana, dan kemudian aktivitasnya apa yang terjadi di sana. Kenapa kita harus menjelaskan ini? Karena ini semua studi aktivitas ini kita gunakan untuk kita dapat mengetahui ruang apa saja yang dibutuhkan di dalam klinik tersebut dan juga fasilitas apa yang perlu disediakan, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk studi kasus klinik tumbuh kembang. Dijelaskan sampai klinik tumbuh kembangnya tutup di pukul 18.00. Untuk studi kasus desain interior 1, kebetulan di sini adalah contoh tugas kuliah Ibu Astrini Hadinahasya. Terima kasih Bu Astrini sudah menyumbangkan materinya. Nah, ini teman-teman kita bisa belajar sedikit banyak dari contoh yang sudah diberikan oleh Ibu Astri. Misalkan 14.00 itu masuk cottage, atau kalau teman-teman sekarang paham check-in ya. Kalau check-in sekitar jam 1 dan jam 2 idealnya begitu. Kemudian di area mana yang pertama kali dimasuki oleh user atau penggunanya di teras depan. Nah, itu silahkan nanti dijelaskan per jamnya, ada kegiatan apa, aktivitas apa, penggunanya siapa, dan juga area yang dibutuhkan seperti apa. Misalkan ini ada di nomor 6, 1545 membuat teh dan menyiapkan camilan. Yang menggunakan aktivitas tersebut siapa? Istri misalkan. Di mana berarti areanya harus ada minibar. Itulah sebabnya nanti saat membuat konsep desain, teman-teman harus menyediakan space untuk minibar gitu. Dan seterusnya sampai diperinci hingga pasangan suami istri tersebut check out atau keluar dari cottage hingga seterusnya. Sehingga dari penjabaran studi aktivitas ini bisa didapatkan info terkait area yang dibutuhkan. Ada teras depan, area tidur, area santai, area tamu, kamar mandi, dressing area, minibar, dan juga teras belakang atau deck pool. Contohnya seperti ini. Nanti silahkan teman-teman mengerjakan sesuai dengan proyek teman-teman masing-masing. Kalau di sini ada deck pool, teman-teman mungkin nggak pakai deck pool karena mau memberikan alternatif lain dalam desainnya. Karena lokasinya itu tidak berada di pantai misalnya, tapi berada di pegunungan. Nah, silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada atau yang dijelaskan oleh persona yang teman-teman buat. Seperti itu. Selanjutnya, dari studi persona, studi pengguna, persona, pembuatan persona, kemudian studi aktivitas, maka kita bisa memberikan fasilitas, menyesuaikan fasilitas apa saja yang dapat kita sediakan di sana. Pada studi kasus tugas desain interior 1, objek yang ditentukan adalah cottage. Sehingga dari data studi pengguna dan studi aktivitas didapatkan beberapa kebutuhan fasilitas, misalnya seperti tadi yang dijelaskan, ada balkon, harus ada ruang tamu, harus ada kamar mandi, area ganti atau berias, area santai, area dapur atau minibar, dan juga teras belakang. Contoh kasusnya seperti ini. Untuk studi kasus pada mata kuliah metodologi desain interior, teman-teman bisa langsung menyesuaikan dengan kebutuhan dari ruang yang ada dibutuhkan oleh klinik tumbuh kembang teman-teman masing-masing. Apabila ada perbedaan objek, misalnya Bu, saya tidak di klinik tumbuh kembang, tetapi sekolah luar biasa. Nah, silakan teman-teman sesuaikan. Begitu. Selanjutnya, dari
studi kebutuhan fasilitas, kita bisa meresepkan studi ruangnya, kebutuhan ruangnya. Nah, di sini ada tabel lagi. Teman-teman membuat tabel ini silahkan dicontoh untuk memudahkan teman-teman dalam menyusun kebutuhan dan menyesuaikan dengan konsep desain yang akan teman-teman buat. Jadi di sini dijelaskan ada teras depan. Nah, teras depan ini apa saja aktivitas yang terjadi di sana? Meletakkan sepatu, sendal, dan lainnya. Berarti fasilitas yang harus ada di teras depan itu adalah rak sepatu, karena memang di area itu fungsinya untuk meletakkan sepatu. Berapa ukurannya rak sepatu? Ukurannya misalkan 80 kali 30 kali 120. Nah, pada kolom bagian kanan itu adalah keterangan. Di situ teman-teman bisa memotong sedikit layout yang teman-teman buat, kemudian diberi luasan. Kira-kira di area itu berapa kali berapa dan letak rak sepatunya itu berada di mana gitu. Selanjutnya pun ada area tidur. Ini mungkin 2 contoh saja yang akan saya jelaskan. Area tidur ini ada kasur. Kasurnya itu kasur ukuran berapa, dan juga siapa pengguna kasur itu. Berbeda kalau misalkan tuh cottage-nya ini yang menggunakan adalah pasangan, berarti kasurnya harus jadi satu, di mana biasanya idealnya adalah king bed size 200 kali 200 cm ukurannya. Tetapi apabila cottage ini diperuntukkan bukan untuk pasangan, misalnya untuk teman-teman, besti-besti bermain, silakan teman-teman memilih menggunakan kasur yang mungkin ukurannya lebih kecil dari ini dan berjumlah mungkin bisa jadi lebih dari satu. Bisa dua, atau bisa tiga, atau bisa tumpuk, dan lain sebagainya. Silahkan disesuaikan. Dan juga di area tidur ini, selain aktivitas yang dilakukan adalah tidur, bisa juga misalkan nonton TV. Kalau nonton TV berarti fasilitas yang harus ada pada saat kita menonton TV itu ada apa saja? Ada TV-nya dong berarti. Nah, silahkan berikan atau sebutkan fasilitasnya. Ada TV, storage TV, dan juga penempatannya di mana, ukurannya berapa, silahkan dijelaskan. Hal yang sama berlaku pada beberapa area yang tadi sudah dijelaskan di studi aktivitas. Selanjutnya, dari keterangan total ruangan yang dibutuhkan, misalkan pada bagian kanan tabel ini kan selalu ada luas ruang ya, berapa kali berapa, panjang kali lebar. Nah, ini nanti silahkan dijumlahkan berapa di total, dan jangan lupa diberi tambahan persen untuk sirkulasi. Ini di sini ada tabel tentang persentase sirkulasi yang bisa digunakan. Jadi, tabel ini sumbernya ada dari referensi yang sudah tertulis, kemudian bisa teman-teman pilih. Ini bukan langsung digunakan semata-mata, tapi teman-teman bisa memilih. Tentu saja pemilihan yang teman-teman lakukan itu dengan cara mempertimbangkan kebutuhannya. Misalkan kebutuhan keluasan sirkulasi itu 20%. Kebutuhan kenyamanan fisik itu 30%. Kebutuhan tuntutan kenyamanan psikologis itu 40%. Nah, biasanya pada saat kita mendesain interior ruang, kita bisa melibatkan 20 hingga 30% persentase sirkulasi. Jadi ditambahkan. Tadi misalkan total dari luasnya kasur yang 200 kali 200 ditambah TV berapa kali berapa, kemudian ditambah kamar mandi 150 dikali 175, itu semua ditambahkan dan ditambah 30%. Itulah kemudian hasilnya di total. Total tersebut adalah artinya kebutuhan yang dibutuhkan, kebutuhan ruang yang dibutuhkan untuk menghasilkan ruang yang ideal, seperti itu. Oke, sekian materi yang dapat kita bahas atau kita diskusikan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat
diaplikasikan langsung kepada tugas masing-masing. Apabila ada yang kurang jelas, silakan teman-teman dapat menanyakan langsung, baik kepada saya ataupun dosen pembimbing lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.